warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rubiatun dari CGP Angkatan 9. Saya akan melakukan coaching dengan kasus guru kelas 5 merasa frustasi setelah melihat hasil ulangan harian nilai matematika murid jauh dari harapan atau di bawah KKM. Nanti di sini saya akan berperan sebagai coach dan nanti Bu Puji sebagai coach. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ruby. Waalaikumsalam Bu Puji. Sedang sibuk nggak ya hari ini? Tidak Bu, saat ini sedang free, kebetulan ini anak-anak sedang pelajaran mata pelajaran PAI. Mau ngobrol apa Bu Puji? Ya, saya pengen ngobrol sebentar nih sama Bu Ruby. Bisa ya? Oh iya. Bisa, mau ngobrol apa Bu Puji? Kelihatannya kok lemes gitu, tidak bersemangat. Iya nih Bu Ruby, saya lagi butuh di coaching sebentar nih sama Bu Ruby. Lagi galau banget nih rasanya. Oh begitu. Baiklah Bu Puji, kira-kira apa yang bisa saya bantu dan tujuan apa yang ingin dicapai dari obrolan kita ini nanti? Gini Bu, saya ada sedikit permasalahan dengan pembelajaran di kelas saya Bu. Jadi dari obrolan ini nanti saya harap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi nanti. Oh gitu. Apakah ada tujuan lain yang ingin dicapai Bu? Ya, saya juga pengen nanti saya bisa menemukan ide-ide baru untuk pembelajaran yang saya hadapi di kelas dan masalah-masalah yang saya hadapi di kelas Bu. Oh gitu. Kalau begitu permasalahan apa yang sedang Bu Puji hadapi di kelas saat ini sampai-sampai Bu Puji terlihat frustasi begitu? Begini Bu, kemarin kan saya memberikan soal ulangan matematika kepada murid saya. Nah, setelah dikoreksi, ternyata murid saya kelas 5 itu hampir 70% nilainya itu di bawah KKM. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajaran, dalam penjelasan, dalam latihan, tapi ternyata banyak siswa yang masih belum bisa mengerjakan dengan baik. Mereka masih belum bisa menghitung perkalian dan pembagian dalam menyelesaikan soal. Itu kendalanya, Bu. Gitu ya Bu. Jadi ini murid Bu Puji nilai ulangan matematikanya banyak yang di bawah KKM gitu ya Bu? Iya Bu, betul. Nah, kalau menurut Bu Puji kira-kira apa ya yang membuat murid-murid Bu Puji itu kok bisa hampir 70% mendapatkan nilai yang rendah pada ulangan matematika? Gini Bu, ini kan untuk materi matematika kelas 5 semester 1 banyak materi perkalian dan pembagian. Dan rata-rata murid kelas 5 ini belum hafal perkalian, padahal sudah kelas 5 ya. Nah, perkalian ini kan dasar dari mereka untuk bisa mengerjakan hitung-hitungan, bahkan pembagian juga. Nah, makanya untuk mengerjakan soal pun mereka merasa kesulitan, walaupun caranya paham, tapi dalam menghitungnya dia masih kesulitan. Yang jadi masalah. Jadi rata-rata murid kelas 5 itu hafalan perkaliannya masih kesulitan ya Bu? Terus kira-kira menurut Bu Puji, apa yang membuat murid-murid itu merasa kesulitan untuk menghafal perkalian ya? Padahal sebenarnya kan tinggal menghafal dengan sungguh-sungguh, pastikan bisa gitu ya. Iya sih. Kalau saya lihat dari motivasi diri anak
untuk mau menghafal perkalian itu kurang, Bu. Jadi karena kebanyakan mereka itu menganggap matematika itu hal yang sulit, pelajaran yang paling membosankan. Itu pola pikir anak-anak itu sudah punya mindset seperti itu. Makanya jika saat pelajaran matematika mungkin mereka kurang antusias dari kelas awal mulanya itu seperti itu. Jadi sampai kelas 5 pun masih terbawa. Ya, dengan keadaan seperti itu ya seperti sudah menyerah lebih dulu sebelum kita belajar matematika itu. Gitu. Motivasi diri dan antusiasnya dalam pembelajaran kurang ya, Bu. Lalu untuk pembelajaran di kelas, media apa yang biasanya Bu Puji gunakan untuk pelajaran matematika? Kalau media yang biasa saya gunakan sih biasanya ya buku paket, kemudian saya jelaskan melalui penjelasan di papan tulis secara runtut. Karena menurut saya menerangkan di papan tulis itu lebih simpel dan pasti mudah dipahami karena anak-anak kan memiliki pemahaman yang berbeda-beda seperti itu, Bu. Selain menggunakan media itu, kira-kira menurut Bu Puji, media apa yang sekiranya nanti bisa menarik minat atau bisa membuat murid lebih antusias mengikuti pelajaran matematika ya, Bu? Jadi bisa mengubah mindset murid gitu yang menganggap matematika itu sulit dan membosankan menjadi mudah dan menyenangkan gitu. Karena kan jika mindset-nya berubah, maka motivasinya pun bisa ikut berubah gitu. Oh, iya. Apa ya, Bu? Mungkin, oh iya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan pengalaman nih dari diklat online yang memanfaatkan itu seperti aplikasi kuisis yang dimanfaatkan dalam pembelajaran. Jadi mungkin itu bisa saya terapkan di dalam pembelajaran matematika untuk membuat siswa lebih semangat dalam menghafalkan perkalian itu. Mungkin dengan cara saya buat kuis, nanti anak lebih antusias atau game gitu. Yang siapa bisa cepat menjawab, dia mendapat skor yang paling tinggi. Mungkin itu bisa menumbuhkan motivasi diri dari siswa untuk menghafalkan perkalian. Ya, karena anak zaman sekarang kan sukanya main game, jadi materinya dibuat bentuk game mungkin lebih menarik begitu ya, Bu. Nah, oke itu Bu Puji. Selain itu, apalagi kira-kira media yang bisa digunakan? Mungkin nanti saya bisa membuat media melalui video atau bentuk PPT atau dengan cara menerapkan permainan-permainan tradisional begitu ya, Bu. Nah, kan muncul lagi ide-ide yang baru ya, Bu? Wah, iya ya, Bu. Kenapa kok tidak dari kemarin terpikir seperti itu ya? Bu Puji kan sekarang Bu Puji kan sekarang sudah mendapatkan tuh gambaran ide-ide baru atau solusi alternatif gitu ya. Dari ide-ide baru yang Bu Puji sampaikan tadi, dari membuat PPT, membuat game quiz atau video-video pembelajar, kira-kira Bu Puji bisa membantu tidak untuk memotivasi anak dan membuat anak antusias gitu dalam pembelajaran matematika? Kalau menerapkan media atau metode itu sepertinya sangat bisa membantu sekali ya, Bu ya. Karena saat ini kan kita berada di zaman milenial yang serba canggih dan anak-anak saya yakin di rumah semua mesti punya HP dan sukanya mesti main game. Ya. Jadi dengan memanfaatkan HP itu untuk pembelajaran melalui kuisis atau saya kirimkan video-video pembelajaran untuk menghafalkan perkalian atau pembagian ataupun bentuk-bentuk PPT itu mungkin bisa memotivasi anak untuk meningkatkan semangat belajarnya untuk menghafalkan perkalian atau pembagian itu. Seperti pemikiran Kak Hadi ya,
kita harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sekarang ini dengan memanfaatkan HP-nya. Dan dalam mengimplementasikan dalam permainan tradisional itu, kita dapat melestarikan budaya Indonesia juga ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu? Iya, betul Bu. Setuju sekali dengan Bu Puji. Selanjutnya, langkah apa yang akan Bu Puji lakukan agar ide-ide itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu? Insya Allah saya akan menerapkan ide-ide yang saya dapatkan saat ini dalam pembelajaran matematika yang akan datang, mungkin besok insya Allah, agar anak-anak bisa termotivasi, antusias, dan lebih semangat dalam menghafalkan perkalian dan pembagian. Dan saya akan memanfaatkan teknologi IT untuk melengkapi media-media pembelajaran itu agar anak lebih tertarik dan termotivasi, sehingga mindset matematika itu membosankan bisa berubah bahwa matematika itu asik dan menyenangkan. Itu Bu. Bagus sekali Bu Puji. Sekarang untuk mengetahui bahwa rencana Bu Puji ini dikatakan berhasil itu jika bagaimana Bu? Harapan saya, insya Allah di pembelajaran matematika nanti anak bisa tumbuh antusiasnya, termotivasi, sehingga untuk perkalian atau pembagian mereka bisa menghafalkan dengan mudah. Dan saat evaluasi nanti terlihat peningkatan hasil dari belajar anak-anak itu. Begitu ya Bu. Untuk mengantisipasi gangguan seperti tadi Bu Puji sampaikan misalnya memakai HP, apakah anak-anak sudah diperbolehkan bawa HP ya Bu? Bisa bertanggung jawabkah? Atau dalam artian jika kalau nanti disalahgunakan untuk main game saja, jadi anak kan bisa tidak fokus ya Bu ya? Iya, untuk penggunaan HP sih memang banyak kendalanya sih ya. Tapi untuk memanfaatkan HP itu dalam kuisis biasanya pagi sebelum itu dipakai, belum sampai jadwal pelajarannya saya minta untuk dikumpulkan dulu. Nanti setelah tiba waktunya untuk memanfaatkan HP baru saya bagikan. Dan setelah itu sudah selesai, mungkin istirahat, saya tarik kembali agar nanti tidak dimanfaatkan untuk bermain saat jam istirahat atau jam pelajaran yang lain gitu. Ya tetap dalam pengawasan Bu. Terus komitmen apa ya Bu yang akan Bu Puji lakukan selanjutnya dan kapan akan dilakukan kira-kira? Insya Allah mulai besok saya akan menerapkan ide-ide itu tadi dengan memanfaatkan berbagai cara atau melalui kuis ataupun video ataupun permainan itu tadi Bu. Insya Allah mulai besok saya terapkan. Mulai besok ya. Oke, bagus ya Bu Puji. Saya yakin Bu Puji bisa melakukan dengan baik ya Bu. Good luck Bu Puji. Terima kasih Bu Ruby atas waktu dan motivasi yang sudah bisa menumbuhkan ide-ide kreatif saya. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran saya berikutnya nanti. Bagaimana perasaan Bu Puji sekarang Bu? Alhamdulillah Bu lebih lega karena sudah mendapatkan solusi dalam mengatasi masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah, saya ikut senang juga Bu Puji bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Iya Bu, sama-sama. Semoga barokahullah untuk kita semua, juga anak-anak didik kita. Amin. Saya akan menyampaikan refleksi dari hasil praktek coaching tadi. Jadi selama percakapan coaching yang sudah berjalan baik adalah adanya komunikasi antara coach dan coachee. Jadi alur kita juga sudah kami terapkan. Alurnya juga alhamdulillah sudah tidak seperti kemarin pada hari pertama rukol ya, karena alurnya sudah saya susun lagi dan saya jadi lebih fokus mendengarkan apa yang telah diungkapkan coachee. Jadi yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah tadi dalam percakapan itu saya dan Bu Puji masih bahasanya masih bercampur gitu. Jadi masih memakai
kadang-kadang masih memakai bahasa Jawa gitu secara tidak sadar. Nah, untuk menghadirkan diri sepenuhnya atau present agar lebih fokus mendengarkan, saya bersikap lebih terbuka, sabar dan ingin tahu dari permasalahan Koji. Terus pertama yang saya melakukan teknik stop karena ternyata tadi agak galau gitu. Jadi teknik stop dulu dan selama melakukan coaching berusaha untuk fokus dan selalu hadir kehadiran penuh. Jadi semua yang dipikirkan ditinggalkan dulu, fokus ke satu tujuan agar tercapai dengan baik. Yang keempat, saya belajar lagi dari CGP gitu, Ibu Fasil, dan akan melihat video-video yang berkaitan dengan coaching untuk menambah referensi, bagaimana melakukan coaching yang baik, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan terus berlatih melakukan coaching dan berlatih mendengarkan yang berpusat pada coaching. Untuk umpan balik tadi dari coach saya Bu Puji tadi sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan sudah merasa lega karena sudah mendapatkan motivasi dan dukungan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Gitu. Terima kasih.